Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dias Arasta dari kelas AKP 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Yang pertama, perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Yang pertama, agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya biaya audit terjangkau. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman dengan klien. Ada 2 jenis resiko yang ada pada audit. Yang pertama, resiko audit yang dapat diterima. Di sini sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified telah diterbitkan. Yang kedua, ada resiko bawaan. Di sini sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Perencanaan audit. Beberapa di antaranya: 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melakukan prosedur analitis awal. Yang kelima, menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko kecurangan pengendalian. Yang ketujuh, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. 1. Auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberi jasa pada klien lama. 2. Auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. 3. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesalahpahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. 4. Auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan, termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. 2 alasan utama yang memengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, siapa para pengguna laporan. Yang kedua, untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan. Mendapatkan kesepahaman dengan klien. KAP PSA 05 SA 310 mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja, termasuk tujuan kontrak kerja, tanggung jawab auditor dan manajemen, dan keterbatasan-keterbatasan dalam kontrak kerja tersebut. Menyusun strategi audit secara keseluruhan. Strategi pengauditan. Strategi ini harus mempertimbangkan keberadaan klien, termasuk bagian-bagian yang memiliki risiko salah saji signifikan yang lebih besar. Dan auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah lokasi-lokasi klien dan pengendalian internal klien yang sebelumnya dalam menyusun pendekatan awal pengauditan. Memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat waktu dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur analitis awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit. Tujuan utama perencanaan adalah untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. 2. Prosedur analitis. Supaya relevan dan handal, auditor dapat menyimpulkan bahwa 1. Penjualan yang tercatat telah disajikan dengan benar. 2. Semua penjualan mendapatkan komisi. 3. Rata-rata tarif komisi aktual dapat segera ditentukan. Prosedur analitis dilakukan selama 3 kali selama penugasan kerja berlangsung. 1. Fase perencanaan.
Di sini menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. 2. Fase pengujian. Di sini yang pertama seringkali dilakukan untuk mendukung saldo akun. Dan keyakinan tergantung pada kemampuan prediksi dari hubungan, ketepatan ekspektasi, dan keandalan data yang digunakan untuk menyusun ekspektasi. 3. Fase penyelesaian. Di sini review akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diaudit. Ada 5 jenis prosedur analitis: membandingkan data klien dengan 1 data industri, 2 data yang sama di periode sebelumnya, 3 hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien, 4 hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor, 5 ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Membandingkan data klien dan data industri. Di sini dari segi manfaat, yang pertama membantu memahami bisnis klien, yang kedua sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Dari segi kelemahan, yang pertama perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dan industri, yang kedua metode akuntansi yang berbeda. Membandingkan data klien dengan data yang sama pada periode sebelumnya. Di sini membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya dan menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien. Ada 2 fokus perhatian utama. Yang pertama, auditor mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis. Yang kedua, kemungkinan informasi keuangan periode berjalan telah diubah oleh personel klien agar sesuai dengan anggaran. Membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Di sini auditor memperkirakan berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengkaitkan dengan akun neraca, laba rugi, akun lainnya, atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi data non-keuangan. Fokus utama berada pada keakuratan data itu sendiri. Di sini saya menunjukkan dari bukti auditnya. Rasio keuangan umum. Alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi, bisnis, dan dilihat dari perbandingan data keuangan. Menunjukkan nilai kinerja perusahaan apakah sudah tergolong baik atau belum. Memberikan gambaran kinerja saat ini yang diproyeksikan ke masa mendatang. Manfaatnya adalah bagi penganalisis bisa membantu para manajer selaku pengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal krusial sebelum menetapkan keputusan terkait operasional perusahaan. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.